Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pasien diduga terinfeksi cacar monyet atau monkeypox. Apa kata pihak Rumah Sakit Brebes? Tak beradab, seorang guru sekolah dasar di Wonogiri mencabuli anak didiknya saat jam pelajaran. Tak hanya guru di Brebes, geger video seorang pelajar SMP beradegan mesum dengan kekasihnya. Seorang guru sekolah dasar di Wonogiri yang seharusnya menjadi teladan malah mencabuli anak didiknya sendiri. Pelaku tega memasukkan tangannya ke pakaian dalam dan menyentuh alat vital korban. Perbuatan pelaku terungkap setelah korban bercerita kepada orang tuanya. Pria berbaju tahanan biru ini adalah LB, seorang guru yang tega mencabuli siswinya di ruang kelas saat jam pelajaran berlangsung. Pencabulan terjadi di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Manyaran, Wonogiri. Dalam gelar perkara terungkap, pelaku mencabuli korban mulai Januari hingga 8 Agustus 2024. Modus pelaku yaitu memasukkan tangannya ke pakaian dalam dan menyentuh alat vital korban. Pencabulan terungkap setelah korban yang masih di bawah umur bercerita kepada orang tuanya tentang perlakuan bejat pelaku. Orang tua korban yang tak terima langsung melapor ke polisi. Pencabulan terhadap korban dengan cara memasukkan tangan ke dalam korban dan pelaku menyentuh istrinya. Pencabulan tersebut terjadi sejak bulan Januari 2024 sampai Kamis 8 Agustus 2024. Saat ini penyidik unit PPA telah mengantongi alat bukti berupa hasil visum terhadap korban yang dilakukan tim medis. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. 4 tahun penjara saya di sini nggak ada lagi. Hedi Prasetyo melaporkan dari Wonogiri. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kali ini murid dari sekolah menengah pertama yang bertindak mesum. Ia terekam memerankan adegan mesum bersama kekasihnya. Viralnya video mesum pelajar SMP itu membuat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Brebes turun tangan. Salah satu sekolah menengah pertama negeri di Brebes gempar saat sebuah video mesum beredar. Pemeran dalam video mesum itu adalah salah satu siswa di sekolah tersebut dengan kekasihnya yang berstatus mahasiswa. Video berdurasi sekitar nyaris 2 menit itu tersebar di kalangan pelajar. Atas kejadian itu, pihak sekolah menggelar razia isi ponsel pelajar. Para siswa pun ditanya soal sumber dari video tersebut. Jadi memang betul kita mengantisipasi melakukan razia ini. Mungkin ada beberapa anak yang masih. Tapi sebenarnya untuk razia HP ataupun medsos ini di SMP Negeri 1 Brebes itu sudah biasa rutin kita lakukan. Tapi karena ini ada peristiwa istimewa yang luar biasa dan sangat vulgar, kami terus saja prihatin. Makanya hari ini walaupun mungkin kalau dibilang terlambat, tapi ini bentuk keprihatinan kita terhadap masalah yang terjadi di salah satu sekolah. Ya kita mengadakan razia. Karena bagaimanapun ini hal yang luar biasa terjadi dan alhamdulillah untuk anak-anak kita pun komunikasi dengan kami baik, jadi menyampaikan gambar-gambar ataupun hal-hal yang tidak baik kepada pihak sekolah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes juga ikut turun tangan. Pihaknya mengatakan telah mengetahui siswa yang terlibat dalam video itu. Saat ini, orang tua dari siswa tersebut memutuskan untuk memindahkan anaknya ke sekolah lain. Yang pertama perlu catatan memang kejadian ini di luar sekolah ya, karena kejadian kan malam minggu ya. Yang perlu diketahui oleh rekan-rekan media bahwa dari pihak sekolah dan pihak dinas sudah menindaklanjuti. Yang pertama, sekolah menyerahkan siswi ini ke pihak orang tua. Kemudian orang tua dengan kesadaran sendiri akhirnya memindahkan siswi ini ke luar Kabupaten Brebes. Yang pertama untuk menjaga psikologi siswi, yang berikutnya untuk menjaga kondisivitas di sekolah
di SMP tersebut. Diketahui video mesum pelajar itu direkam pada akhir Agustus lalu. Seharusnya pihak Disdikpora dan sekolah tak hanya sebatas merazia ponsel pelajar, tetapi juga memberikan pendidikan seksual agar pelajar tak terjerumus pada pergaulan yang salah. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Kita beralih ke Klaten. Seorang pria mencuri sepeda di halaman masjid. Ia menukarkan sepeda hasil curiannya dengan sepeda lain yang lebih bagus. Seolah datang untuk beribadah, pria ini memarkirkan sepedanya di halaman masjid. Namun baru juga sampai, ia menukarkan kendaraannya dengan sepeda lain lalu pergi meninggalkan masjid. Pencurian sepeda di halaman masjid ini terjadi di Ceper, Klaten pada 3 September lalu. Takmir Masjid Al-Husna mengatakan awalnya pemilik sepeda curiga jika ada jemaah yang salah membawa sepeda. Namun saat dicek ternyata sepedanya hilang dicuri. Dia cuma ketinggalan sepeda yang warna pink, terus dia pulang baru japri saya. Coba di-share di grup jamaah itu apa namanya, sepedanya barangkali ada yang tertukar. Terus saya lihat di CCTV, itu bukan tertukar, memang diikhlaskan aja, itu ada yang tukar, ada yang ambil. Ciri-ciri pelaku nggak? Ya seperti tadi, cuma baju kotak-kotak, wajahnya belum jelas. Itu jenis kerugian berapa Pak kira-kira? Kurang lebih kalau dulu beli ya 2,8, sekarang ya paling 1 juta, kurang lebih ya. Polisi mendatangi lokasi dan melakukan penyelidikan. Ternyata sebelum beraksi, pelaku mencuri sepeda di masjid lain yang masih berjarak 500 meter di lokasi kedua. Pelaku pun menukarkan sepeda curian dengan sepeda orang lain yang kondisinya lebih baik. Dari pantauan CCTV yang kita cek, 1 orang laki-laki. Itu sepedanya yang ditukar lebih bagus atau seperti apa nanti? Lebih bagus, dari Poenik ditukar Polygon. Kerugian Pak kira-kira berapa Pak? Kalau yang Polygon ditaksir kurang lebih 1 juta rupiah. Jarak antar lokasi TKP itu berapa meter Pak kurang lebih? Dari TKP 1 ke TKP 2 kurang lebih 500 meter. Polisi masih mengejar pelaku pencurian yang bergerak sendiri. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Seorang pria di Kecamatan Gunung Kalpati membunuh mantan kekasihnya. Motif pembunuhan karena cinta pelaku ditolak oleh korban. Polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka dan terancam hukuman mati. Seorang ibu muda berinisial SU tewas ditusuk oleh pria yang diduga mantan kekasihnya SY. Usai menusuk korban, SY mencoba menyayat lehernya dengan pisau. Penusukan itu terjadi di rumah korban Desa Jepalo, Gunung Kalpati. Kejadian bermula saat SY datang ke rumah korban yang sudah berumah tangga. Pelaku dan korban merupakan tetangga beda RW. Saat itu korban tengah bersiap pergi, namun tiba-tiba SY menarik korban dan langsung menusuknya. Sebelum meninggal dunia, korban sempat dioperasi di rumah sakit. Motif pembunuhan ini diduga pelaku sakit hati karena cintanya ditolak oleh korban. Pelaku tak terima korban menikah dengan pria lain. Baik dari hasil penyelidikan yang telah kami lakukan untuk dugaan motif, yaitu terkait dengan bahwa tersangka saudara S ini intinya menyukai korban, namun korban tidak mau karena sudah menikah dengan orang lain. Untuk korban pada saat setelah kejadian dibawa ke rumah sakit di Tayu, saat itu sempat dijalani operasi oleh petugas medis, namun tadi sekitar pukul 10 lewat dinyatakan meninggal dunia. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti termasuk pisau yang digunakan untuk melukai korban. Pelaku dijerat pasal 340, 338, atau 335 ayat 2 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pelaku terancam 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Arif Nur melaporkan dari Pati. Keluarga mahasiswi peserta program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Undip yang ditemukan tewas di indekosnya mendatangi Polda Jawa Tengah. Pihak keluarga melaporkan dugaan perundungan yang dilakukan senior korban.
Ibunda Dr. Aulia Risma Lestari didampingi kuasa hukumnya akhirnya melaporkan kasus yang menimpa anaknya ke Polda Jateng pada Rabu siang kemarin. Keluarga korban melaporkan dugaan perundungan, pemerasan, dan intimidasi yang diduga dialami korban saat menjadi mahasiswa PPDS Undip dan menjalani residen di RSUP Karyadi. Laporan itu diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dan akan diproses. Saya belum bisa diskusi di dalam karena ini masih berproses laporan ke SPKT karena mereka sedang melaksanakan tugasnya. Apakah bukti-bukti yang dibawa, Pak? Saya belum bisa menyampaikan karena mereka sedang berproses laporan. Jadi saya hanya mengamati dari luar saja. Untuk terlapornya siapa, Pak? Ya. Nah, nanti perkembangan lebih lanjut. Mungkin nanti setelah selesai acara kegiatan pelaporan atau pengaduan tersebut bisa bertanya ke ibunda atau ke pengacara.